dengan cinta dengan hati sendiri. Kamu menurut Tuhan, meski dan suami serta mereka sudah bisa katakan kita bawa berkasnya dengan rata cita, bawa berkasnya, kita bawa berkas dengan hati ya. Kita mendengarkan bacaan kembali yang dibawakan oleh pendeta kembali. Shalom. Halo. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih kepada saudara yang tetap setia untuk mengikuti acara ataupun doa subuh sesuai dengan apa yang sudah diumumkan di dalam gereja kita. Baik saudara, terima kasih berbahagia kita pada pagi hari ini karena kita masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulaikan semua aktivitas kehidupan kita, baik hari ini, baik sepanjang minggu di hadapan kita. Baik saudara terkasih, saya tetap akan mengambil renungan pagi dari buku yang Bapak Ibu sudah miliki di rumah kita masing-masing. Sebagai judulnya Air Penyembuhan. Lalu dia menunjukkan kepada aku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Wahyu 22 ayat 1. Salah satu kegembiraan masa kecil saya adalah mengagumi River Creek yang mengalir melewati bukit pasir peternakan sahabat-sahabat. Untuk melepas sepatu dan kaos kaki, mengenakan pakaian tua dan berlomba untuk mendapatkan kesegaran yang sejuk dari aliran sungai yang jernih bagai kristal adalah ide kegembiraan saya pada suatu sore sahabat. Sebelum panas yang terik, ala sensasi air yang mengalir lembut dan menyejukkan. Pada suatu siang di awal musim semi, saya dan suami duduk di tepi sungai Growing di Minnesota Utara. Kami telah menjauh dari kota yang aman menuju pertanian keluarga yang sudah lama yang ini kosong. Growing adalah sungai yang dalam, mengalir dengan deras, gelombang mata air menuju ke Mississippi yang luar biasa. Sambil kami menyaksikan aliran yang berarus deras, berputar-putar, dan mendengarkan suara lagunya, tekanan dari kehidupan yang sibuk seperti terasa terbawa arus. Belum lama ini di rumah teman-teman di Oklahoma, saya berjalan-jalan di dalam
di bawah pohon-pohon tinggi, di sungai kecil yang dialiri mata air. Di sana saya menemukan tempat duduk di tempat yang tepat untuk mendengar gumam debut air yang berteriak, yang meriak di atas kerikil, dan menyaksikan serpihan daun dan batu yang terbawa bersama aliran itu. Sungai tempat itu menyejukkan dan menenangkan untuk bersantai dan bermeditasi. Bandingkan energi penyembuhan yang ditemukan oleh seseorang yang hidup di sebelah aliran sungai yang disebut dengan kekuatan merusak dari banjir yang marah dan terkendali dan tak terkendali. Yang pertama adalah simbol kerajaan Allah dengan air kehidupan yang murni dan jernih mengalir dari tahta Allah. Aliran deras berwarna coklat keruh yang mengalir deras menyusuri lembah, membawa beban kebutuhan dan tanah yang menggambarkan penghancuran dosa dan kesedihan dari kerajaan iblis. Jika kita tidak mengikuti instruksi Yesus untuk itu, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan berserahlah sejenak. Dalam Markus 6 ayat 31. Kita sudah mudah tersapu oleh banyak godaan dan komitmen yang berlebihan. Ketika itu terjadi, kita perlu mengingat siapa yang memegang kendali, sama seperti Yesus menenangkan kenangan ombak di Galilea yang berbalik. Dia mampu menenangkan air kehidupan kita. Saya menantikan saat-saat perenungan tenang di tepi sungai hidup di Yerusalem. Anda juga demikian, bukan? Betapa menyenangkan bila kita bisa meminum air kehidupan yang lembut setelah segala dosa dan kesusahan dihapuskan. Ya Tuhan, tenangkan air kehidupan saya yang mengamuk dengan air kehidupan yang menyembuhkan. Amin. Ditulis oleh Ferda Nelson. Baik, sama-sama kita akan ucapkan. Saya akan bacakan sepotong-sepotong. Lalu dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Lalu dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan dari tahta anak domba itu. dan tahta anak domba itu. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Pada umumnya kita semua adalah anak bersama, ya. Jadi kalau kita melihat sungai, pertama sekali image kita kalau sungai itu bukan banjir, kita merasa senang. Saya percaya itu. Makanya orang pada umumnya kalau pergi wisata, mereka pertama sekali dia akan lihat di sana apakah itu laut, apakah itu sungai, apakah pasti ada sungai. Mengapa? Karena kita tahu dikatakan sebelumnya air berlimpah. Dapat Bapak Ibu atau saudara bayangkan kalau tidak ada air, ya, kalau tidak ada air, masing-masing itu baik orang muda, baik kita sebagai orang tua, tentu kita merasa kelebatan kalau tidak ada air. Mengapa? Karena salah satu yang kita ingat di dalam tubuh manusia lebih kurang 70% ada air. Itu masih dalam. Jadi makhluk hidup apapun, sekecil apapun, air pasti. Nah, yang menjadi renungan bagi kita pada panggilan ini, di mana ini adalah penglihatan daripada Tuhan Yesus yang berkasih. Dia mengatakan, lalu dia menunjukkan kepadaku sungai air yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari mata Allah,
dan dari tahta anak domba. Kalau sekarang kita lihat pada dunia air sudah banyak yang tercemar. Apalagi kalau kita pergi ke kota-kota besar, kalau kita lihat di Jakarta banyak di sana misalnya sungai ini dan lain sebagainya. Tetapi pada umumnya sudah tercemar. Kalau kita pergi mungkin ke tempat di mana kita mungkin dilahirkan, di sana masih kita lihat ada sungai mungkin yang masih kelihatan jernih. Ya. Jadi ini adalah gambaran yang menyejukkan. Mengapa ditunjukkan ini kepada hambanya, yaitu Yohanes yang terkasih? Dikatakan tadi, air adalah salah satu merupakan penyembuh di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang kasih, air adalah salah satu kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Air sangat banyak, nah kita sudah lapar. Tentu saya harus terangkan dari tempat ini. Tetapi air yang bagaimana yang saudara dan saya harus minum. Saudaraku, ini merupakan bagi kita harus menjadi kebutuhan. Ada dari kalau misalnya di ayat yang lain dikatakan seperti rusa yang menyembuhkan air. Itu ada firman Tuhan. Bagaimana air itu menyembuhkan air? Karena kita tahu pada umumnya kalau misalnya orang yang berburu, saya pernah mengikuti perburuan daripada rusa. Di daerah di mana kami pernah untuk tinggal. Ya. Kalau di daerah ini saudara, kalau di zaman saya, ini di zaman saya. Jadi begitu banyak rusa itu bukan hanya satu ekor. Sampai dikatakan orang yang pada saat itu, kalau dia mau menembak rusa itu karena kelompok yang begitu banyak, dia tutup mata untuk menembak rusa itu. Karena saya yakin juga pada waktu kami di sana, kami juga tidak ada memiliki satu ekor rusa. Sampai kami ternakkan pada waktu itu pagi hari. Kebetulan itu anak rusa kami dapatkan adalah dari seorang anggota itu ya, masih harus menyusui. Sampai ibu tagada berikan pakai dot sus. Sampai pada waktu kami keluar dari ini rusa itu ada umurnya yang berkurang. Ya, mengapa saya katakan rusa sangat merindukan air? Orang yang berburu di sana mereka kejar karena di sekeliling daripada pulau yang mana kami tinggal ada umumnya laut. Jadi kalau orang mau mendapatkan rusa, mereka kejar untuk menuju ke apa? Ke laut atau apa. Pada umumnya rusa kalau misalnya dia sudah kecapean, dia membutuhkan air sama seperti manusia. Pada waktu dikejar, mereka untuk akhirnya melompat kemana? Ke laut. Kalau sudah di laut, dia jelas bagaimana punya rusa berenang lebih kuat manusia. Mereka bisa kejar dan akhirnya dapat. Mengapa bagi kita penulis mungkin membuat ini sebagai renungan harus kita mempunyai kebutuhan seperti rusa dikatakan merindukan air. Kita harus merindukan air kehidupan. Saudara akan kasih, saya tidak pernah cium. Kalau misalnya kita lihat terlihat sudah dimungkinkan dari depan, kita jam 6 ada untuk membuat apa? Membuat misalnya 2 suhu. Saudara akan kasih, saya sedang terima. Nuh saja 120 tahun yang datang hanya maka ibu yang dikasih oleh Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang masih kita gunakan kesempatan ini untuk boleh kita bersama untuk berdoa. Saya bukan mengatakan saudara ini tidak mau, tapi mungkin karena enak tidur dan lain sebagainya. Tapi bagi kita caranya keselamatan itu tergantung daripada kita. Itu aja yang akal yang keselamatan itu tidak ada dipaksakan. Saudara ingat itu dan lihat di dalam apa? Nuh saja yang sudah berkorban 120 tahun.
Selamat Hari Raya. Pastikan Bapak Ibu dan saya yang selamat seperti kehidupan daripada ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita di dalam segala perjalanan kehidupan kita, di dalam segala perjalanan pekerjaan apapun yang kita buat. Yang penting kita harus ingat, tanpa penyertaan kita tidak dapat melakukan apa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, karena ini adalah 2 suku, kita akan membentuk 2 kelompok. Ya, boleh saudara apa saja yang saudara harus buatkan nanti dalam kelompok saudara itu, atau ada yang mengusulkan sebelum kita berbagi kelompok, ada yang perlu diusulkan, boleh kita bawakan sebelum kita bawakan di dalam 2 kelompok kita. Jadi kita bagi 2 kelompok untuk berdua, tetapi sebelumnya mana ada yang mengusulkan, silakan disampaikan. Karena inilah tujuan kita untuk melakukan 2 suku pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Oke, ada? Gak ada lagi, baik kalau tidak ada, mari kita ayo. Oke, mertua Willy yang masih sakit, kita berdoa supaya diberikan oleh Tuhan kesembuhan. Ada yang lain orang-orang muda, ada yang mau diam atau sudah selesai diam? Selanis. Apa katanya Selanis? Apa katanya? Wanes mau melamar TNI AD. Oh gitu. Oke. Mencari pekerjaan dan sebagainya. Oke. Ada orang-orang muda? Kira Harol lah yang baru wisuda supaya dia diberikan pekerjaan. Oke. Baik. Kita Anak-anak kita lah semua yang di perantauan. Mari kita untuk berdoa di dalam kelompok kita. Oke, mari. Sini Pak Winda. Bagaimana kita berdiri atau duduk? Boleh. Orang muda, apa kebutuhan orang muda? Oh, siapa yang berdoa? Bukan main, berdoa. Apalagi kalau orang misalnya mau sponsor kita, bukan gampang. Jadi berdoa dan adakan kebutuhan dengan baik. Oh sih dong. Ah? Dah, auto nggak ada. Makin kameramen dah terus. Di sini coba. Iya, Roma tuh sih. Di sini sudah 5 orang, di sini 4, kurang 1. Boleh, silakan. Tidak apa. Ya, udah. Live. Bukan video. Oke. Oke, kita berdoa. Harusnya lo jangan lupa mendoakan si yang tadi diusulkan. Oke.
kesehatan dan keselamatan di dalam lalu penting peluang untuk sebaiknya tujuh tugas pribadi nanti dalam kesehatan sukacita berbagai dalam kehidupan kami setiap usaha tangan pekerjaan kami masing-masing melancarkan kita mengalir ke kehidupan salah satu kami berdoa untuk Wanis Mandi dan Tuhan hari yang akan datang kita Tuhan yang menjadi cita-cita yang boleh lulus dan berkat yang diberikan ya Tuhan harapan dan cita-cita yang tercapai menjadi sukses dan doa ini masih disampaikan oleh hamba-Mu Pak Kanbot kemudian juga Ramadhan yang dibuka dan hidupnya seperti dapat pekerjaan kemudian juga menyampaikan Bapak dan Susi harus punya sehingga Amin. Ganti. Masih juga di Pekanbaru. Apakah hari ini mereka pulang? Kami serahkan. Demikian juga segala program dari pemerintah bantu yang sesuai dengan perintah. Oh Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami sepanjang hari supaya kami berlakukan yang terbaik dan berkenan di atas semua yang kita hari. Dosa paling kami. Terima kasih Bapa yang baik atas segala jawaban doa kami pada pagi hari ini. Kami hanya kami serahkan dari anak Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke. Boleh sih amin itu. Apa?